Halo semuanya, nama saya Muhammad Arsa Fazullah, NPM 17021019051. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan berbagai hal yang menyangkut dengan film Beyond Borders. How did I get here? In another godforsaken country. Wanting to find you again. The truth is, I never really knew how it would end. The only thing I am sure of is how it began. Beyond Borders merupakan film yang dirilis tahun 2003, disutradarai oleh Martin Campbell dan dibintangi oleh Angelina Jolie. Pada intinya, film ini menceritakan perjalanan Sarah Beaufort, seorang pekerja di galeri seni London, yang tertarik untuk membantu krisis pangan di Ethiopia. Ia lalu bergabung dengan kelompok kemanusiaan yang sedang bekerja di Ethiopia yang dipimpin oleh Dr. Nick Callahan. Sepulang dari Ethiopia, Sarah menjadi pekerja di UNHCR, yang kemudian ia bertemu dengan teman lamanya sewaktu di Ethiopia, Elliot, yang meminta bantuan Sarah agar membantu kelompok Dr. Callahan untuk mendistribusikan bantuan ke Kamboja, di mana saat itu Kamboja sedang terjadi peperangan antara Khmer Merah dan Vietnam. Ia pun berangkat dan melihat kekejaman yang dilakukan tentara Khmer Merah. Lalu beberapa tahun kemudian, saat Sarah ingin bertemu Dr. Callahan, yang kabarnya sedang berada di wilayah konflik antara Rusia dan Chechnya. Setibanya di kawasan konflik, Sarah mencari tahu bahwa Dr. Callahan dijadikan sebagai sandera kelompok pemberontak. Sarah kemudian berusaha menyelamatkannya namun gagal. Dalam film ini, setidaknya saya notice ada 6 organisasi internasional, baik yang muncul di film ini ataupun hanya disebutkan oleh pemeran dalam film ini. Terdapat IGO dan NGO yang berperan dalam membantu para pengungsi di film ini. Tentu yang paling utama adalah UNHCR, badan yang bertujuan untuk melindungi dan juga memberikan bantuan bagi para pengungsi. Yang kedua ada WFP atau World Food Program yang tujuan utamanya adalah membantu negara-negara berkembang di bidang pangan. Dalam film ini, WFP merupakan salah satu penyumbang makanan kepada pengungsi di Ethiopia. Dalam film ini juga disebutkan beberapa NGO seperti CARE, Oxfam, dan juga Relief International yang dalam film ini juga menjadi penyumbang bantuan bagi para pengungsi. Selain itu ada juga hybrid NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan, yaitu Red Cross atau Palang Merah Internasional. Dalam film ini juga menurut saya banyak sekali isu-isu hubungan internasional yang dapat digali. Mulai dari aktornya terdapat aktor state, IGO, dan juga NGO. Selanjutnya, isu HI yang paling jelas yang dapat dilihat yaitu konflik dan krisis yang menjadi plot utama dalam film ini. Di antaranya adalah krisis pangan di Ethiopia tahun 1984, konflik antara Khmer Merah dan Vietnam tahun 1989, dan konflik antara Rusia Chechnya tahun 1995. Isu HI yang masih berhubungan dalam konflik di atas adalah foreign aid, atau dalam ini lebih tepatnya voluntary aid yang disalurkan melalui UNHCR kepada para pengungsi. Dalam film ini juga saya melihat adanya isu perang dingin, di mana ketika Steiger, seorang agen CIA yang meminta Dr. Nick Callahan untuk membantunya masuk ke Ethiopia yang saat itu merupakan negara komunis. Dalam film ini juga muncul sebuah adegan yang mencerminkan rasisme pada saat itu, ketika Dr. Callahan dan seorang anak dari Ethiopia dilempari sebuah pisang oleh seseorang dari kerumunan. Lalu saat orang-orang tertawa melihat itu, ada seorang kulit hitam yang hanya terdiam melihatnya. Dalam tata kelola global juga ada yang dinamakan international regime, di mana negara-negara yang berpartisipasi atau aktor internasional lainnya mengakui adanya aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu dan merupakan kewajiban untuk menghargai aturan, norma dan prinsip tersebut. Aktor internasional tersebut mematuhinya dan mengharapkan aktor yang lain juga mematuhi aturan tersebut. Namun, dalam film ini terdapat suatu hal yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap sebuah aturan tersebut. Saat rombongan Dr. Nick Callahan akan mengantarkan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi di Kamboja, Dr. Callahan ketahuan menyelundupkan berbagai peralatan militer dan intelijen yang akan diberikan kepada pasukan Khmer Merah.
Walaupun sebenarnya Nick punya pembenaran atas perlakuannya, tapi hal ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap aturan bahwa Nick telah menyelundupkan senjata.